udah 3 bulan di sini dan sejak habis kabur itu ya? iya semenjak habis kabur dan Ijal udah 3 bulan juga ya. Ijal anaknya yang sering dibawa saat beraksi itu sudah diamankan di dinsos di panti. Dia udah alhamdulillah dapat pendidikan, dapat tempat tinggal dan lain-lain. Nah ini kan kaitannya dengan kasus Ibu Suharna ini. Kaitannya ada kaitannya dengan hukum ya Bu ya. Ada kaitannya dengan hukum. Nah ini setelah kita dari tim hukumnya Teh Novi udah pelajari kasusnya gitu kan. Dan memang kalau memang kasus ini mau dilanjutkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu eksploitasi anak secara ekonomi, itu dari seluruh saksi yang memang menghubungi Teh Novi itu hanya Ibu Rosdiana aja nih yang memenuhi unsur gitu kan. Ya karena ibu memberikan barangnya secara langsung ya, memberikan kursi roda gitu kan. Ada kursi rodanya, ibu juga bisa buktikan pembeliannya sekitar 1,5 juta begitu kan. Artinya kan unsur-unsurnya sudah terpenuhi, itu unsur-unsur tipu daya dan mendapatkan keuntungan secara pribadi gitu kan bagi Bu Suharna ini. Dan alat bukti yang kedua selain kursi roda ibu adalah keterangan ahli tentang anaknya sudah di asesmen sama dinsos bahwa anaknya itu kan nggak sakit gitu kan, anaknya itu sehat walafiat ketika diajak. Nah jadi 2 alat bukti sebenarnya terpenuhi kalau Bu Rosdiana mau bersaksi. Nah tapi kan saya dapat kabar nih ibu mungkin sejak bulan Juli ya sudah sekarang ada di mana ini? Saya sekarang sudah ada di Kalimantan, di Balikpapan. Di Balikpapan. Nah itu kan kaitannya kalau memang di Balikpapan ke Jakarta, kalau memang ibu komitmen sebagai saksi mahkota, otomatis ibu harus komitmen dan harus sering ke Jakarta ya untuk memberikan kesaksian, karena saksi itu nggak bisa diwakilkan Bu, harus saksinya sendiri. Nah jadi kira-kira gimana Bu kalau memang kalau kita sih dari tim hukumnya Teh Novi menyampaikan seperti ini tujuannya ya supaya jelas nih kasus ini mau dilanjut atau tidak. Kalau memang tidak ya kita harus restitusi kita harus rehabilitasi Bu Suharna, mungkin akan dikembalikan ya ke rumahnya gitu. Tapi kalau mau dilanjutkan kita butuh komitmen saksi begitu Bu. Benar. Kalau untuk saya sendiri, saya kan bukan tidak bisa bersaksi, tapi kondisinya yang tidak memungkinkan saya untuk datang ke sana untuk bersaksi gitu. Karena kan satu sisi saya di luar kota, kedua saya juga harus ngurus orang tua saya di sini gitu kan. Nah kemarin pun juga pindah dari Tangerang itu, anak saya pindahin itu karena emang kondisi orang tua, harus jaga orang tua gitu. Nah kalau misalnya nanti saya harus bolak-balik, di satu sisi juga pasti kendala dengan dana kan gitu. Nah di satu sisi kemarin saya pengen menolong atau maksudnya gini, bukan menolong yang lainnya juga, memang ingin menolong yang lainnya juga di satu sisi, karena memang Bu Suharna ini waktu itu bilang kalau Icalnya udah meninggal kan, sempat gitu WA saya kalau Ical itu sempat udah meninggal, bukan sempat kan udah meninggal gitu kan. Jadi waktu saya hubungin Teh Novi itu ini kok masih hidup gitu kan, saya kaget dia sih seperti itu. Nah waktu itu saya ngobrol sama Teh Novi, sempat mau dilanjut, saya pikir kan setelah saya bikin kronologi waktu itu saya pikir udah selesai, ternyata ini belum selesai gitu. Nah kalau saya harus jadi saksi utama, bukan tidak bersedia, tapi kondisinya yang tidak memungkinkan gitu. Pak Gary, jadi kalau memang nanti saya kembalikan lagi ke Teh Novi gimana baiknya ini, untuk saya mungkin sudah nggak bisa membantu terlalu jauh untuk saat ini gitu. Paham.
Ya memang, jadi memang kalau memang demikian ini ibu di rumah sakit ya? Iya, saya lagi di rumah sakit Hermina Balikpapan. Oh iya. Jadi memang secara waktu, tenaga dan ya yang pasti finansial juga nggak memungkinkan lah ya Bu ya kalau ibu harus mengikuti serangkaian proses ini gitu ya. Benar, dalam waktu dekat dan saya tidak bisa memprediksi itu kapan, saya juga nggak bisa. Itu jadi untuk hal ini saya tidak bisa maksudnya menjanjikan apa-apa gitu. Iya. Menjanjikan apa-apa intinya. Ya, jadi memang nggak perlu dijanjikan Bu. Jadi nggak perlu dijanjikan. Jadi di sini kan sebenarnya kan saksi-saksi itu banyak. Tapi kita udah coba pelajari beberapa saksi-saksi yang lain. Memang saksi-saksi yang lain kan lemah. Dan korban-korban yang lain pun itu kebanyakan memberikan uang tunai ke Ibu Suherna ini gitu kan, dan itu pembuktiannya sulit gitu ya. Nah yang paling mudah dan yang paling masuk itu pembuktiannya dari Ibu Rosdiana tadi. Tapi memang dalam hal ini ketika Ibu memang terkendala ya kita nggak apa-apa gitu kan, nggak ada masalah. Toh yang penting sebenarnya utamanya ya Santenov itu kan kepentingan terbaik buat anaknya sebenarnya, buat Ijalnya gitu kan. Iya, yang tahu memang buat Ijalnya dan supaya Ijalnya kan bisa lebih baik ya. Bisa mendapatkan haknya sebagai anak ya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak gitu kan, hak untuk tidak dipekerjakan gitu kan. Nah, apalagi sampai harus menipu-nipu seperti itu gitu kan. Nah ini kaitannya dengan proses hukum. Ya memang kalau kita lihat dengan tidak bisa bergabungnya Ibu sebagai saksi di kasus ini, saya rekomendasikan kasus ini untuk ditutup. Gitu kan. Iya. Karena pembuktiannya kita lemah dan itu akan menjadi hal-hal yang tidak baik lah gitu ya. Karena kita terlalu memaksakan kalau seperti itu, dan ya kemungkinan Bu Suherna ya Bu ini jadi kasusnya kita nggak lanjutkan ya. Saya minta tolong mau Pak Iri minta maaf sama Ibu. Coba minta maaf. Ibu sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu, saya banyak terima kasih sama Ibu. Ya selama ini ya memang buat pelajaran aku, buat mungkin kedepannya insya Allah aku akan berubah Ibu. Makasih ya Bu, sebelumnya Ibu sehat. Iya. Harus berubah ya. Iya. Bu ya. Iya, biar Bapak sehat ya Bu. Terima kasih Bu. Berkah aja. Iya. Ya. Amin. Sehat ya Bu ya, Iya. baik-baik ya. Alhamdulillah saya selama ini sholat terus Bu. Ya udah baik-baik Iya. Bu ya. Iya. Ya. Jadi itu aja sih Bu, kita mau klarifikasi karena dalam hal peradilan ini kan kita juga satu udah nggak zaman darurat lagi, udah nggak COVID lagi gitu kan. Tapi memang ada jadi untuk menghadirkan para pihak dalam posisi online juga keperluannya atau urgensinya juga sudah sulit untuk kita ajukan gitu kan. Apalagi kalau dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan lain-lain itu kan saksi memang harus hadir gitu kan. Jadi sangat berat ya lebih baik memang ini dihentikan kasusnya gitu ya, atau bahasanya kita sudah berikan sanksi sosial kepada Bu Suherna pun toh kalau memang kedepannya Ibu ini mengulangi lagi, hukum tetap akan masih berlaku. Dan mungkin buat teman-teman netizen atau siapapun yang melihat Ibu Suherna beraksi lagi, ketika beraksi pastikan barang buktinya duitnya beneran dikasih aja, tapi melalui transfer kalau bisa, biar kita punya buktinya gitu, biar kita pegang gitu ya. Karena selama ini kan kebanyakan yang mengadu ke Tenov ini semuanya mengakunya cash gitu kan.
mengaku cash dan gitu diajak bersaksi juga pada banyak yang keberatan gitu kan. Nah jadi ya kita sama-sama ini aja, sama-sama bantu kalau memang ketemu lagi Ibu Suherna beraksi atau Ibu Suherna yang lain beraksi, kasih saja duitnya betulan lewat transfer.